got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang respon dari imperialisme yang terjadi di Indonesia. Kelompok kami terdiri atas Muli. Nah, sebenarnya ada juga yaitu Sandi dan Nandi, tapi sedang tidak hadir. Selamat menonton. Ya, dulu kan Indonesia sering juga nih oleh asing. Nah, kira-kira dari Indonesia ada perlawanan nggak sih? Tentunya ada dong. Dari Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa asing. Tapi kira-kira apa ya? Jadi kita cari tahu yuk. Lo lagi baca apa? Oh, ini lagi baca tentang perlawanan bangsa Indonesia pas dulu dijajah sama Portugis. Emang kayak gimana sih? Kayak gini. A few moments later. Nah, perlawanan terhadap Portugis itu juga terjadi ada di daerah Demak, Aceh, dan juga Maluku. Perlawanan terhadap Portugis di daerah Demak. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis mendominasi perdagangan di wilayah tersebut sehingga merugikan jaringan pedagang Islam di Indonesia. Untuk melawan dominasi tersebut, maka Raden Patah mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di bawah pimpinan Adipati Unus pada tahun 1513. Penyerangan ini mengalami kegagalan karena faktor jarak yang terlalu jauh dan juga kalah dalam persenjataan dan strategi perang. Ketika Portugis menguasai pelabuhan Sunda Kelapa, Demak melakukan penyerangan kembali pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah. Serangan ini berhasil dengan gemilang sehingga Portugis harus meninggalkan Sunda Kelapa yang namanya kemudian diganti menjadi Jayakarta. Selanjutnya yaitu perlawanan Ternate terhadap Portugis. Perlawanan Ternate didorong oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hainun. Portugis sempat kewalahan sehingga kemudian meninggalkan siasat licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding, namun kemudian dibunuh. Peristiwa ini membuat marah rakyat Ternate yang kemudian mengadakan serangan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Portugis mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri menyingkir ke Timur Leste. Yang ketiga yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis. Nah, untuk melawan dominasi Portugis di Malaka, Kesultanan Aceh meminta bantuan dari Turki dan juga India. Dengan bantuan Turki maupun kerajaan lainnya, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568 di bawah pimpinan Sultan Alauddin Shah. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung sebagai Raja Kerajaan Mataram menyatakan pertentangan tersebut secara besar-besaran. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia ini terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Latar belakang perlawanan Mataram terhadap VOC tersebut disebabkan karena kehadiran VOC dianggap membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Yang melakukan perlawanan terhadap VOC yang pertama adalah Mataram. Sultan Agung adalah penguasa lokal pertama yang melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap kongsi dengan VOC. Sultan Agung sebagai Raja Kerajaan Mataram menyatakan pertentangan tersebut secara besar-besaran. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia ini terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Latar belakang perlawanan Mataram terhadap VOC tersebut disebabkan karena kehadiran VOC dianggap membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Namun seragam Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan karena VOC mengamankan lubung persediaan makanan pasukan kerajaan. Yang melakukan perlawanan terhadap VOC yang kedua adalah Banten. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bersama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat ambisi Sultan Haji untuk memimpin Banten, sehingga VOC menghasut Sultan Haji untuk
merebut kekuasaan dari ayahnya. Agar mendapatkan bantuan, POC Sultan Haji membutuhkan perjanjian dengan POC untuk menyiarkan ayahnya dari Kesultanan Banten. Hal ini dilakukan Sultan Haji karena dirinya takut bahwa kerajaan akan dipimpin kepada Pangeran Purbaya selaku saudara laki-laki dari Anissa. Munculnya gerakan sosial dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, gerakan melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Yang kedua, gerakan ratu adil. Yang ketiga, gerakan samin. Yang keempat, gerakan sekte keagamaan. Adapun sifat gerakan umumnya bersifat tradisional, arkais, karena seringkali tidak bisa dipisahkan dari segi religio magis. Selain itu juga bersifat abortif, artinya gerakannya berumur pendek. Salah satu perang terbesar yang terjadi di Pulau Jawa adalah Perang Diponegoro. Perang ini merupakan perang terbesar yang terjadi di Pulau Jawa. Adapun sebab-sebab terjadinya perang ini antara lain: 1. Sistem pajak yang dilakukan oleh Belanda dilakukan sangat memberatkan rakyat Mataram. 2. Tindakan Gubernur Jenderal Van der Kapellen terhadap kaum bangsawan. Yang ketiga, ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap lingkungan istana. Yang keempat, sebab khusus perang ini adalah tindakan Belanda yang ingin membuat jalan dengan melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sultan Aceh dianggap Belanda menghambat perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Pulau Sumatera. Maka dari itu, berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menguasai Aceh. Perlawanan Aceh melawan kolonialisme Belanda merupakan perang terlama yang dialami oleh pihak Belanda. Hal tersebut bisa terjadi karena seluruh komponen masyarakat Aceh bersatu menentang penjajahan Belanda. Adapun beberapa sebab terjadinya perang ini diantaranya: yang pertama adalah Sumatera Timur merupakan wilayah kekuasaan Aceh, tapi diklaim oleh Belanda sebagai salah satu wilayahnya berdasarkan Traktat Siak dalam kurung 1898. Pelabuhan Aceh. Yang kedua, pelabuhan Aceh dianggap penting setelah dibukanya terusan Suez pada 1899. Yang ketiga, Belanda dibebaskan untuk memperluas wilayahnya tanpa dihalangi oleh Inggris berdasarkan Treaty of Utrecht dalam kurung 1871. Yang keempat, Aceh ingin mempertahankan kedaulatannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.